Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam acara Light of Revival dan selamat tahun baru bagi kita semua. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini adalah nasihat Yakobus bagi umatnya yang melakukan perencanaan, melakukan planning di dalam kehidupannya. Kenapa sampai Yakobus menasihati demikian? Karena di ayat yang ke-13 ada seseorang yang dengan penuh kepercayaan diri menyatakan bahwa besok dia akan berangkat ke kota Anu, lalu dia akan tinggal setahun di sana, lalu dia akan berdagang serta mendapat untung. Sepertinya semuanya sudah di-planning dengan sempurna, dengan pasti bahwa semuanya itu akan terjadi. Tetapi Yakobus berkata bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak seharusnya berkata demikian. Mengapa? Karena hidup kita ini misteri. Kita belum tahu apa yang akan terjadi besok. Amsal pasal 27 ayat yang pertama mengatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Jadi kata-kata orang ini, kepercayaan diri orang ini, dengan perencanaannya dianggap Yakobus sebagai satu kecongkakan atau kesombongan. Maka Yakobus menasihati umatnya, menasihati kita agar kita jangan berkata demikian, tetapi kita mau berkata seperti ayat 15 yang tadi kita baca, jika Tuhan menghendakinya, maka kita akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jemaat yang terkasih, ada 2 poin yang bisa kita pelajari dari kata-kata Yakobus ini. Yang pertama yaitu, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Jemaat yang terkasih, untuk kehidupan kita pun itu atas kehendak Tuhan. Jadi bagi kita yang masih hidup, bersyukurlah karena Tuhan masih menghendaki kita hidup sampai dengan saat ini. Dan bagi kita yang masih hidup dan belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kita tidak tahu sampai kapan Tuhan menghendaki kita hidup. Bagi kita yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bersyukur karena sampai pada waktu Tuhan tidak menghendaki lagi kita hidup, maka kita bersyukur karena kita bisa hidup bersama-sama dengan Kristus di surga. Karena hidup kita ini seperti uap yang sebentar saja ada lalu lenyap. Itu artinya hidup kita bisa berakhir kapan saja. Poin yang kedua yang dinasihati oleh Yakobus bagi kita yaitu, jika Tuhan menghendaki, maka kita dapat berbuat ini dan itu. Artinya kita mau melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu, kita mau melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaan kita. Sekaligus kita juga mau menyadari keterbatasan kita sebagai manusia yang selalu terbatas dalam banyak hal. Jemaat yang terkasih, betapa mudahnya orang-orang duniawi yang memiliki banyak rancangan tetapi mengabaikan Allah di dalam segala rancangannya. Dalam menyusun rancangan kita di sepanjang tahun ini, marilah kita meminta Allah turut andil di dalamnya. Kita sekarang berada di bulan pertama di tahun 2022. Masih ada 11 bulan lagi sepanjang tahun 2022 yang akan kita lalui. Mungkin kita punya planning, mungkin kita punya planning untuk usaha kita, untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita, dan juga untuk kehidupan kita secara pribadi. Itu tidak salah, asalkan kita mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Kita mau berdoa minta pertolongan Tuhan atas kehidupan kita, dan biarlah kita mau mengatakan dengan iman di dalam hidup kita, jika Tuhan menghendakinya, maka
perencanaan kita itu dapat terjadi. Kiranya renungan pagi ini dapat memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini. Tuhan, tolong kami dalam setiap perencanaan kami, biar kami selalu mengingat dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetap jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.